Di era serba digital saat ini, banyak banget perubahan yang udah terjadi. Salah satunya terjadi pada uang. Sekarang udah nggak zaman lagi nih nyimpen uang banyak-banyak di dalam dompet. Karena saat ini uang sudah bisa menjelma hanya dalam bentuk angka. Nah, selengkapnya akan aku bahas dalam Perak Cashless. Ada beragam banyak banget macam-macam dompet digital yang udah beredar di publik dan diketahui masyarakat nih. Contohnya ada Dana, ada OVO, ada GoPay, ada Link Aja, ada Cashback dan banyak lainnya. Tapi saat ini aku akan kasih reviewnya ke kalian hanya 4 teratas yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Ada OVO, ada GoPay, ada Dana, dan juga Link Aja. Yang pertama, aplikasi OVO. Pasti udah banyak banget nih teman-teman yang pakai aplikasi OVO kan. Nah, kalau kita lihat kelebihannya di OVO ini apa aja sih? Yang pertama, untuk pembayaran Grab. Kalau kita pakai OVO, Grab itu akan lebih murah. Banyak banget promo-promo dari OVO supaya kita bisa dapat diskon untuk pembayaran GrabFood, untuk pembayaran GrabCar atau GrabBike. Jadi banyak banget keuntungan kalau kita pakai OVO karena harganya relatif lebih murah dan juga kita nggak perlu repot-repot untuk ngeluarin uang cash kalau kita mau bayar pakai Grab. Yang kedua, banyak banget merchant ataupun store-store yang saat ini udah bekerja sama OVO. Jadi nih kalau misalkan kita datang ke mall, kita nongkrong ke tempat kopi ataupun ke store-store lainnya di mall, ini pasti udah banyak banget mall-mall yang juga menerapkan aplikasi OVO untuk pembayaran digital mereka. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk bawa uang yang banyak. Dan salah satu yang juga menjadi perhatian kita sebagai anak muda tentunya adalah diskon yang ditawarkan oleh OVO. Diskonnya nih tiap bulan ini bisa mencapai 30 hingga 60%. Ini jumlah yang sangat besar banget nih tentu. Karena kalau misalkan kita hitung-hitung aja untuk diskon yang dikasih sama OVO ini bisa mencapai 30.000 per struknya atau per transaksi. Bayangin berapa uang yang bisa kita hemat kalau kita pakai OVO karena diskon yang ditawarkan. Nah, kelebihan selanjutnya, OVO juga bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk melakukan pembayaran ataupun transfer antar bank. Jadi kalau kita pakai OVO, kita punya saldo di OVO, kita top up, kita bisa transfer antar bank dan juga dengan sistem layanan yang free atau gratis tanpa biaya bulanan ataupun biaya transaksi. Nah, selanjutnya kita kalau misalkan kita pakai OVO, ternyata di aplikasi OVO ini juga ada yang namanya aplikasi OVO Invest Beta dalam fiturnya. Nah, apa sih Invest Beta ini? Ternyata kita juga bisa nih, selain kita ngasih uang kita, mengendapkan uang kita di saldo OVO, kita juga bisa berinvestasi melalui aplikasi OVO yang ada fitur Invest Betanya. Terus selanjutnya kalau misalkan kita pakai OVO, dia juga punya fitur Pay Later. Jadi buat kamu nih yang ternyata akhir bulan terus nggak punya uang, belum gajian, tapi harus beli makan, harus beli barang, terus harus naik Grab atau melakukan pembayaran lainnya, kalian bisa pakai OVO dan juga menggunakan fitur Pay Later. Jadi kalian bisa beli sekarang, bayarnya nanti. Nah, tapi OVO juga punya kekurangan nih. Salah satunya kalau kita lihat dari layanan transfer antar banknya. Sekarang udah nggak kayak dulu lagi nih OVO. Kalau dulu tanpa batas maksimal biaya transfer ini masih bisa gratis. Tapi kalau saat ini cuma 10 kali untuk biaya transfer antar bank per bulannya dapat gratisnya cuma 10 kali. Jadi sangat-sangat terbatas sekali. Terus yang kedua, kalau kita pakai OVO dan kita mendapatkan cashbacknya itu terbagi dua nih, ada OVO Cash, ada OVO Point. Jadi kalau kita bayar pakai OVO Cash, cashbacknya otomatis akan masuk ke OVO Points. Nah, ini yang menjadi salah satu kerugian atau kekurangannya karena kalau kita masuknya ke OVO Points, kita memang bisa sih beli pulsa, terus bayar Grab atau bayar GrabFood pakai OVO Point. Tapi kan kelebihannya pasti ada nyisa-nyisa uangnya nih dikit nih di OVO Points. Akan lebih baik sebenarnya kalau misalkan bisa nyatu sama saldo OVO Cash kita. Jadi nanti total dari keseluruhan saldo OVO kita bisa kita transfer ke rekening pribadi kita. GoPay. Nah, sama kayak OVO, GoPay juga salah satu dompet digital yang udah terkenal banget nih. Karena GoPay ini aplikasinya langsung nyatu sama si Gojek.
Jadi salah satu keuntungannya juga kalau kita punya GoPay atau kita pakai Gojek, ini kita bisa melakukan pembayaran Gojek atau Gokar atau layanan Gojek yang lainnya dengan menggunakan GoPay, dan tentunya lebih banyak diskon juga nih. Jadi biasanya kalau kita pakai GoPay itu biayanya lebih murah dibandingkan kalau kita bayar cash. Sama kayak OVO juga, GoPay juga ternyata merchant-merchantnya ini udah banyak banget. Udah banyak banget di store-store yang kita lihat kalau kita jalan-jalan ke mall, kalau kita nongkrong, itu udah banyak banget store yang menggunakan aplikasi GoPay untuk pembayarannya. Nah, tapi kalau aku pribadi, aku suka bandingin sih. Jadi kalau misalkan lagi ke suatu toko atau ke suatu tempat nongkrong yang aku mau join di situ, aku biasanya ngelihat diskonnya yang mana sih yang paling gede, GoPay atau OVO. Jadi kalau misalkan gedean OVO, biasanya aku pakai aplikasi OVO, tapi kalau gedean GoPay aku pakai aplikasi GoPay. Tapi overall kalau aku lihat perbandingannya memang lebih banyak ataupun lebih besar diskon yang ditawarkan oleh OVO dibandingkan oleh GoPay. Tapi tergantung lagi nanti bagaimana kebijakan ataupun penawaran dari si GoPay ini di beberapa merchant tertentu. Nah, kelebihannya kalau kita pakai GoPay beda jauh sama OVO. Kalau misalkan OVO tadi cashbacknya ini kebagi dua di OVO Point dan juga OVO Cash. Nah, kalau GoPay ini enaknya kalau kita pakai GoPay itu cashbacknya langsung nyatu ke saldo utama kita. Jadi kalau kita mau pakai GoPay atau mau kita transfer ke dana pribadi kita itu bisa banget. Sama di GoPay ini juga ada aplikasi ataupun fitur yang namanya transfer antar bank. Jadi kalau kamu mau mindahin dana kamu dari GoPay ke aplikasi ataupun ke rekening kamu itu bisa banget. Kalau GoPay itu ada biaya transaksi antar banknya, jadi nggak gratis gitu aja. Selanjutnya Dana. Si Dana ini memang bisa dibilang juga pendatang baru, tapi Dana perkembangannya cukup pesat. Karena kalau kalian lihat di mall-mall atau di store ini ternyata udah banyak juga merchant yang juga bekerja sama dengan Dana. Dan diskon yang ditawarkan oleh Dana ini juga cukup besar, bisa mencapai 50% per itemnya atau per transaksi yang kita lakuin dengan menggunakan aplikasi Dana. Dana juga bisa transfer antar bank. Terus yang menjadi salah satu ketertarikan orang-orang nih biasanya kalau menggunakan aplikasi Dana adalah untuk top up atau menggunakan Tix ID. Jadi buat kamu yang suka nonton, cocok banget bisa pakai aplikasi Dana karena kalian bisa menggunakan Dana ini untuk nantinya top up menggunakan Tix ID, jadi lebih hemat juga nontonnya karena banyak diskon yang ditawarkan oleh Tix ID. Jadi pakai Dana ini juga otomatis bisa menghemat pengeluaran dana nonton kamu. Nah, kekurangannya kalau si Dana ini memang sih sekarang udah banyak banget store-store yang bekerja sama dengan Dana, tapi nggak sebanyak OVO sama GoPay. Jadi kalau misalkan ngelihat di salah satu store ini memang banyak aplikasi yang udah menggunakan Dana, tapi nggak semuanya udah terjangkau sama si Dana. Jadi kalau totalnya ini masih banyakkan OVO dan juga GoPay. Selanjutnya, Link Aja. Link Aja juga salah satu pendatang baru yang dimiliki oleh BUMN. Keuntungannya kalau kita pakai Link Aja nih, kalau kamu salah satu pendatang ke kota Jakarta atau ke suatu tempat dan ternyata kamu sering banget menggunakan yang namanya kereta api lokal. Nah, ini keuntungannya kalau kamu pakai Link Aja, ini kamu bisa membeli tiket kereta lokal dengan menggunakan aplikasi Link Aja. Karena Link Aja menjadi satu-satunya transaksi pembayaran atau alat pembayaran untuk melewati aplikasi KAI Access. Jadi kalau misalkan kita mau beli kereta lokal, kemudian juga mau beli tiket kereta api, itu bisa bayar pakai Link Aja. Jadi kita nggak usah ngantri-ngantri di stasiun buat beli kereta api. Terus memang kalau kita ngomongin soal diskonnya, memang saat ini udah banyak juga sih beberapa store yang udah bekerja sama dengan Link Aja. Tapi kenyataannya memang belum sebanyak OVO, GoPay, dan juga Dana karena dia masih pendatang baru. Nah, kalau kamu punya aplikasi Link Aja dan juga pengguna Telkomsel, itu enak banget karena kalau misalkan kita punya aplikasi My Telkomsel, itu dana Link Aja kamu langsung otomatis menjadi satu, terkorelasi, tergabung dalam aplikasi My Telkomsel. Jadi kamu nggak perlu lagi download aplikasi Link Aja, jadi bisa menghemat space untuk di handphone kamu. Tapi yang juga jadi kekurangan Link Aja, diskon yang ditawarkan itu kurang menarik
Jadi kurang heboh, kurang besar, nggak sebesar Dana, OVO dan juga GoPay. Karena dia biasanya cuma ngasih diskon sebesar 10%, 20% atau 30% aja. Jadi diskonnya kurang menarik. Jadi banyak orang yang mungkin mengurungkan niatnya buat pakai link aja karena diskonnya masih kecil, relatif kecil. Dan juga kalau kita ngelihat merchantnya memang belum sebanyak OVO, GoPay dan juga Dana. Nah, itu dia 4 aplikasi dompet digital yang aku review yang mungkin bisa jadi salah satu referensi kalian yang belum punya dompet digital. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita punya dompet digital yang banyak, tanpa sadar uang kita itu terpencar-pencar secara virtual. Jadi kita nggak sadar sebenarnya kita punya uang yang banyak tapi terpencar-pencar. Dan itu juga membuat kita menjadi seseorang yang lebih konsumtif lagi. Jadi saran aku, kalau kamu mau punya dompet digital boleh aja. Apalagi keuntungannya banyak banget, cukup menarik. Tapi harus kontrol diri dan juga tetap bijak menggunakannya. Nah, kalau kamu punya saran-saran dan juga komentar untuk next video, kamu bisa taruh di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan see you on the next video.